Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nabila Dinda Pamela dengan NIM A1C2 19026 kelas R002 Pendidikan Matematika Angkatan 2019 Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan program yang saya buat tentang database sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah komputer dan pemrograman. Di sini saya membuat program database pendaftaran Bujang Gadis Imatika tahun 2020. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu database. Database atau basis data atau dengan sebutan pangkalan data ialah suatu kumpulan sebuah informasi yang disimpan di dalam sebuah perangkat komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan program komputer agar mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Database berisi sekumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu pada tujuan tertentu pula. Pada program yang saya buat ini, saya membuat 10 informasi yang harus diisikan oleh calon pendaftar Bujang Gadis Imatika untuk diinput ke dalam database. Baiklah, untuk pembuatan database, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat input nama data dan tabel pada localhost phpMyAdmin. Tentu saja yang pertama kali kita lakukan itu adalah membuka aplikasi XMPP dan menjalankan modul Apache dan modul MySQL. Kita klik Start. Nah, di sini modul Apache dan modul MySQL sudah berwarna hijau, artinya XMPP sudah aktif. Selanjutnya itu kita membuka Google Chrome. Kita cari localhost. Kemudian phpMyAdmin. Nah, seperti inilah tampilan dari localhost phpMyAdmin. Untuk membuat nama dan tabel pada database, itu kita klik New. Nah, di sini kita buat nama database-nya. Sini saya akan buat nama database-nya yaitu pendaftaran _Bugis _Imatika. Pada localhost phpMyAdmin ini spasinya yaitu dengan menggunakan underscore. Selanjutnya pada bagian yang ini kita ubah menjadi collection. Selanjutnya kita create. Nah, di sini kita isikan nama dari tabelnya. Sini kita buat nama tabelnya itu mahasiswa dan kolomnya itu ada 11 sesuai dengan banyak data yang harus diisi. Kita klik Go. Nah, seperti inilah tampilan dari database-nya. Selanjutnya, tabel-tabel ini akan kita isi dengan data yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, seperti inilah tampilan dari database yang sudah diisi. Di sini mulai dari ID dengan tipe char, nama dengan tipe char, NIM dengan tipe char, kelas tipe teks, tempat lahir itu tipe teks, tanggal lahir dengan tipe date, jenis kelamin tipe teks, asal SMA tipenya teks, hobi teks, nomor HP teks, dan alasan juga teks. Dengan length atau values-nya itu atau jumlah kalimat yang dapat diisikan pada setiap data itu semuanya ada 100. Dan di sini untuk null index-nya khusus ID dan NIM itu menggunakan primary karena satu data hanya dimiliki oleh satu orang. Selanjutnya kita klik save. Nah, jadi seperti inilah tabel yang sudah kita buat. Ini menandakan bahwa database sudah siap. Langkah selanjutnya yang harus kita siapkan yaitu 3 file. Filenya ini saya simpan dalam folder UAS. Di sini ada 3 file, di mana 1 file JPEG dan 2 file PHP. Di sini file JPEG ini merupakan sebagai background tampilannya nanti dan indeks PHP serta koneksi PHP ini merupakan codingannya. Nah, untuk yang pertama itu saya akan bahas mengenai koneksi PHP. Di sini sudah saya siapkan codingannya, sehingga saya hanya tinggal menjelaskan saja. Untuk koneksi PHP, ini yang pertama saya menggunakan
MySQL Connect yang berfungsi untuk menyertakan argumen agar tetap terkoneksi ke dalam database-nya. Kemudian di sini ada localhost, root, pendaftaran _bugis_imatika. Ini merupakan nama dari database yang sudah kita buat pada PHP MyAdmin tadi. Selanjutnya yaitu saya menggunakan MySQL Connect Error. Ini berfungsi untuk mengembalikan deskripsi kesalahan jika ada kesalahan pada bagian akhir. Jika MySQL error, maka akan ada tampilan koneksi database gagal. Selanjutnya yaitu index PHP. Di sini saya juga sudah menyiapkan codingannya. Di sini untuk yang pertama dibuka dengan sintak PHP, kemudian include koneksi PHP. Ini berfungsi untuk menyertakan file koneksi PHP ke dalam program PHP ini. Selanjutnya yaitu MySQL Real Escape String, berfungsi untuk pengiriman data yang akan ditampung di database. Jadi, di setiap data yang harus diisikan mulai dari nama, NIM, kelas, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, asal SMA, hobi, nomor HP, dan alasan, itu di sini saya menggunakan MySQL Real Escape String agar data yang sudah diisi tadi dapat ditampung pada database. Kemudian MySQL Query. Sini berfungsi untuk percakapan PHP dan MySQL untuk mengirimkan data ke tabel mahasiswa di database. Jadi, semua data yang sudah diisi tadi dapat dikirimkan dan masuk ke dalam tabel dengan nama mahasiswa yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini ada echo window alert, data berhasil diinput. Jadi nanti apabila semua data sudah diisi dan kita input, maka akan ada tampilan muncul data berhasil diinput. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian head atau bagian atas. Ini dibuka dengan tag HTML. Tag HTML ini berfungsi untuk memulai dokumen yang berbentuk atau berjenis HTML. Kemudian dibuka dengan tag head. Ini berfungsi untuk membuat bagian atas. Pada bagian tag head ini itu ada bagian title. Di sini saya membuat titelnya itu UAS Komputer dan Pemrograman. Nah, jadi tag head ini sebagai tempat penempatan judul dokumen. Jadi nantinya titel UAS Komputer dan Pemrograman ini akan muncul pada tab ketika kita membukanya. Kemudian di sini saya menggunakan fontnya yaitu font fantasi dengan background tampilannya yaitu kita masukkan nama file pada folder UAS tadi yaitu Bugis JPEG. Kemudian background size-nya sini 100%, artinya background-nya penuh pada layar. Nah, karena ini adalah bagian head atau bagian atas, dibuka dengan head maka ditutup kembali dengan tag head. Selanjutnya, itu kita masuk pada bagian body atau bagian isi. Nah, di sini ada center sini supaya posisinya berada di tengah. Untuk H1-nya di sini saya menggunakan kalimat pendaftaran Bujang Gadis Imatika 2020. Kemudian di sini ada tabel. Tabel di sini digunakan untuk mendefinisikan pembuatan tabel. Kemudian ada TR. Ini digunakan untuk mendefinisikan pembuatan baris pada tabel. Dan kemudian ini ada TD. TD ini digunakan untuk membuat kolom atau sel di setiap baris pada tabel. Jadi nantinya setiap data yang harus diisikan berada pada tabel, berada pada kolom, di mana kolom tersebut berada pada setiap baris yang sejajar atau posisinya itu di sini center, posisinya di tengah. Nah, kemudian di sini ada input type submit. Name, simpan, value-nya yaitu input. Jadi di sini ketika semua data sudah diisikan, kita dapat mengirimkannya dengan mengklik pada kalimat input. Nah, selanjutnya yaitu
Ini tadi dibuka dengan text table, text center, dan table, maka ditutup dengan table dan text center. Kemudian ini karena ini adalah bagian isi, dibuka dengan body, maka ditutup pula dengan body. Kemudian dokumen ini merupakan dokumen HTML, maka dari itu ditutup dengan HTML. Nah, database yang kita buat pada PHP MyAdmin tadi sudah jadi, kemudian codingannya juga sudah siap. Selanjutnya yaitu kita membuka localhost untuk melihat tampilan dari hasil coding yang sudah kita buat tadi. Kita buka localhost. Kemudian karena tadi saya menyimpannya pada folder UAS, jadi kita tinggal ketik UAS. Nah, akan muncullah tampilan dari hasil codingan kita tadi. Seperti inilah hasil codingannya. Tulisannya dengan menggunakan font fantasi, kemudian backgroundnya yaitu dengan menggunakan background file Bugis tadi. Terus posisinya center atau di tengah. Setiap data yang harus diisikan itu ada pada kolom baris. Jadi kita tinggal isikan saja, kemudian sudah kita isi, nanti kita input. Selanjutnya kita cek pada database PHP MyAdmin tadi, apakah codingan yang kita buat tadi sudah terhubung dengan PHP MyAdmin. Kita isikan nama mahasiswa, NIM, kelas, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, asal SMA, hobi, nomor HP, dan alasan bergabung atau alasan mendaftar di universitas kita. Nah, langsung saja kita input. Dan di sini ada tampilan data berhasil diinput. Selanjutnya kita cek pada PHP MyAdmin tadi. Kita reload. Apakah itu? Nah, ini data yang kita isikan tadi sudah masuk ke dalam database pada PHP MyAdmin. Artinya database kita sudah berhasil. Baiklah, sekian video yang dapat saya tampilkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.